Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Di tutorial kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membuat home server dan juga membuat web server lokal atau hosting lokal menggunakan LAMP ya, Linux Apache MySQL ya. Pada video sebelumnya saya telah buat juga, teman-teman bisa tonton saja di pojok kanan atas cara install Nginx, kemudian Apache, kemudian MariaDB dan juga beberapa service lainnya tentang web server ya. Nah, di video kali ini kenapa saya pakai exam? Karena setidaknya teman-teman, saya ingin mempermudah teman-teman dalam manajemennya. Meskipun ada beberapa teman kita atau termasuk saya juga belum 100% memahami Nginx ya, seperti itu. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman siapkan yaitu mini PC ataupun Raspberry Pi boleh, maupun juga STB. Setelah teman-teman punya untuk STB-nya atau STB atau mini PC dan juga lain-lainnya atau server lokal teman-teman sudah siap, teman-teman cukup siapkan koneksi internet yang telah terkoneksi dengan server teman-teman ya, seperti itu. Jadi server teman-teman sudah terkoneksi ke internet seperti punya saya. Ini saya login terlebih dahulu, root, kemudian passwordnya ya. Nah, setelah login seperti ini pastikan internetnya sudah dapat ya. Nah, ini dia untuk internetnya sudah dapat. Kemudian karena sebelumnya saya masih ada service yang jalan di port 80 dan lain-lain, teman-teman bisa matikan terlebih dahulu ya. Nah, kebetulan di sini ada Nginx 2, dia akan saya matikan. Ini kita matikan terlebih dahulu karena jika tidak ini dimatikan nanti akan bentrok. Kemudian juga untuk phpMyAdmin dan juga MariaDB-nya ya, seperti itu. Kita shutdown semuanya terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses instalasinya ini. Untuk Nginx khususnya saya akan uninstall ya, karena akan saya ganti semuanya ya, seperti itu. Nah, untuk templatenya teman-teman jika akses web upx.my.id sekarang down ya, bad gateway seperti ini karena port 80-nya sudah saya uninstall. Kemudian phpMyAdmin juga saya uninstall terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian juga untuk MariaDB-nya saya akan uninstall juga sekaligus delete datanya semuanya. Kemudian untuk PHP 7 Nginx-nya juga akan saya uninstall. Kode igniter juga akan saya uninstall ya, seperti itu. Ini biar tidak memberatkan server saya juga, dan juga JDownloader karena tidak saya pakai ya. Oke, sudah. Jadi pertama-tama teman-teman sudah masuk ke servernya seperti ini. Teman-teman tinggal ls terlebih dahulu, ada di directory mana, semisal taruh di tmp saja, cd/tmp. Kemudian kita enter saja di sini biar menghemat space ya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman masuk di Apache Friend seperti ini, Linux frequently asked and questions ya, seperti itu. Ini tata cara penginstalan exam di Linux ya, seperti itu. Teman-teman tinggal masuk, klik kanan, kemudian open link in new tab, kita close dulu untuk KSOS-nya. Kemudian di sini pilih download ya. Jika teman-teman ingin yang terbaru untuk PHP-nya silahkan tinggal klik saja, nanti akan terdownload, atau tinggal copy saja untuk URL-nya. Ini copy, kemudian kita nanti tinggal widget saja. Nah, saya mau pakai PHP versi 7.4 ya, seperti itu. Ini kita cek exam for Linux, kita cari more download ya. Di more download ini teman-teman bisa cari saja exam Linux seperti ini. Kemudian versi PHP yang akan teman-teman gunakan, contoh semisal 7.4.10 ya. Kalau saya biasanya pakai 7.4.10, kita kontrol F saja ya, 7.4.10. Nah, ini dia di 2020, kita klik saja yang ini. Kemudian yang installer, jika teman-teman ingin download via lokal, teman-teman tinggal download. Karena saya ingin install langsung di server, jadi tinggal copy link address saja, nanti akan ada tulisan link copy. Kemudian masuk lagi ke putih teman-teman seperti ini, kita clear dulu. Nah, ini ada di directory tmp ya, tinggal kita widget saja, kemudian paste linknya ya, seperti ini. Nah, kita hilangkan downloadnya ya, kemudian di enter. Nah, nanti ini akan proses downloading ya di server kita untuk exam atau LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan juga phpMyAdmin-nya ya, seperti itu. Kita tunggu prosesnya, mungkin akan memakan waktu tergantung dari koneksi internet di rumah teman-teman masing-masing.
Oke, proses downloadnya sudah selesai, kita ls saja. Dan di sini ada beberapa TMP dan juga ada exam min Linux 647.4.10. Kemudian teman-teman ikuti saja caranya yang di sini ya. Pertama-tama cara install, how do I install exam. Nah, di sini choose your favorite Linux. Nah, sudah. Kemudian di sini change permission untuk installernya. Jadi kita chmod terlebih dahulu. Kita ikuti saja untuk caranya, yaitu chmod, kemudian 755, kemudian sum. Nah, nanti dia pakai tab ya, jadi nanti akan otomatis terisi, kita tinggal enter saja. Nah, setelah ini selesai, kemudian tinggal kita sudo saja, sudo./exam seperti ini, sum. Nah, seperti ini nanti akan proses instalasi ya, seperti ini. Kita tunggu saja prosesnya. Nanti teman-teman akan ditanya beberapa pertanyaan untuk proses instalasinya ini, contoh seperti instalasi security-nya, kemudian dan lain-lain seperti itu. Jika teman-teman telah selesai proses instalasinya, maka akan ada bagaimana caranya install. Nah, di sini exam developer filesnya, di sini ditanyakan select component you want to install, clear the component you don't want to install, click next, where cannot be edited, katanya no. Kita no saja. Kemudian the selection above correct, yes, seperti ini. Kemudian will install to opt/exam. Jika teman-teman ingin install examnya di folder opt/lam, maka teman-teman tinggal enter saja. Saya enter karena nanti di sana. Kemudian setup now ready begin to install exam your computer, yes. Kita pilih yes saja. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini akan cukup memakan waktu ya untuk proses instalasi exam di server kita ya, seperti itu, server lokal kita. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, oke, setup has finished, install exam ya. Kita coba saja akses di komputer kita. IP address dari server kita 192.168.88.2 dengan port 80. Nah, ini sudah ada ya, sorry, ini kayaknya masih change. Ctrl Shift N, 192.168.88.2. Kita cek saja apakah berjalan. Nah, untuk dashboardnya sudah berjalan. Kemudian kita buka phpMyAdmin-nya. Ini dia akses forbidden ya, seperti biasa. Nanti akan ada di part selanjutnya saja, karena ini nanti akan dibuka di exam httpd-exam.conf ya, seperti itu. Kemudian juga kita cek php info, sekarang pakai php berapa, pakai 7.4.10. Nah, bagaimana caranya teman-teman agar bisa copy paste filenya yang sebelumnya, yaitu karena di sini diarahkan ke dashboard, jadi kita akan buatkan saja di CasaOS. Kita masuk saja via CasaOS. Jadi manajemennya saya menggunakan CasaOS 192.168.88.2. masuk portnya kebetulan punya saya itu 4x9 ya, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal masuk saja di files. Nah, kebetulan saya sudah backup untuk www-nya ini. Jadi di sini ada CI, kemudian ada source dan lain-lain. Nah, kita delete yang CI ini saja dulu ya, karena ini tidak dipakai. Kemudian kita copy saja ini source code yang sebelumnya, saya copy terlebih dahulu, kemudian masuk di root tadi, kemudian /opt, kemudian /lam, kemudian di htdoc. Nah, kita buat folder baru di sini ya, seperti itu. Kita create saja new folder dengan nama semisal kompro ya, kompro. Nah, seperti ini. Kita submit. Nah, setelah buat folder kompro, kemudian kita tunggu prosesnya, mungkin agak lama tergantung dari resource dan juga source code yang teman-teman paste. Nah, di sini saya akan akses kompronya tadi. Ini karena /dashboard, kita masuk saja di kompro. Nah, seperti ini ya. Ini akan masuk di kompro kita ya, seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana caranya Bang? Bagaimana agar tampilannya langsung ke kompro ini ya, tanpa harus lewat dashboard seperti tadi. Nah, teman-teman cukup di htdocs saja, karena tadi instalasi directory sum-nya itu ada, atau lem-nya itu ada di opt lem. Jadi kita masuk di htdocs, kemudian edit yang index.php ini ya. Teman-teman tinggal klik saja. Jika menggunakan CasaOS, dashboardnya ini tinggal kita ganti saja dengan kompro. Nah, seperti ini, kita save. Nah, nanti default page-nya akan otomatis masuk ke kompro. Kita close saja incognito-nya, Ctrl Shift N, kemudian masuk di IP server kita ya. Nah, dia akan otomatis ke redirect ke kompro kita ya, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi database dan lain-lain, teman-teman bisa sesuaikan nanti atau mungkin di part selanjutnya ya, cara konfigurasi untuk database, karena ini PHP MyAdmin-nya belum bisa diakses ya, PHP MyAdmin. Nah, ini belum bisa diakses karena sekuritasnya ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan konfigurasi setting untuk http minexam.conf-nya ya, agar bisa diakses dari luar menggunakan Cloudflare Tunnel. Jadi teman-teman jika akses web.upx.my.id ini, nah pada saat ditambah /php myadmin, nah seperti ini, teman-teman bisa akses juga dari luar. Nah, karena kebetulan saya masih restrict atau saya batasi seperti ini, jadi akan tampil error ya, seperti ini. Nanti akan kita buat bagaimana caranya biar bisa diakses dari luar ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Kenapa saya pakai lem? Jadi ada teman kita request, saya buka Trillium terlebih dahulu ya. Jadi ada teman kita request install Walix 2 ya, kalau nggak salah. Jadi WA versi WhatsApp API dengan source code-nya langsung dikirim ke saya via Google Drive ya, seperti itu. Jadi kasihan teman kita untuk tutorialnya. Mungkin kedepannya juga akan saya bagikan bagaimana cara install Composer, kemudian manajemen database-nya ya. Mungkin seperti itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.